Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, today's video is brought to you by Huobi Global. Ya, kita tahu Huobi Global adalah salah satu exchanger terbesar di dunia. Top 10 CMC memiliki volume yang besar, ya, miliaran US dollars per 24 jamnya. Tentu di sini juga cukup lengkap, ada spot trading, di sini ada margin trading juga, ada derivatives dan lain-lain. Ya, jadi bagi kalian tertarik untuk trading di Huobi Global bisa cek link referaksi di bawah dan mulai trade di Huobi Global. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market lanjut lagi turun sebesar 5,67%. Dengan total market cap mencapai di 1,12 triliun US dollars. Dan kita bisa lihat Bitcoin sekarang drop ke angka 27.500-an. Artinya apa? Ya, artinya 28.000 tembus. Nah, sekarang semakin kuat nih momentum dari skenario A, yaitu adalah kapitulasi ke MA200 weekly, ya. Dan penurunan ini merupakan penurunan sebesar 6,03% dalam 24 jam terakhir. Untuk Ethereum, dia turun sebesar 12,68% dengan harga di 1.400-an, ya. Untuk BNB turun 10,56% dengan harga 250-an. Lalu untuk Cardano turun sekitar nyaris 11 lah, 10,84% dengan harga 52 sen, ya. Berarti MA20 sudah kena ini harusnya. XRP turun 10,47 dan seterusnya. Kita bisa lihat altcoins rata-rata double digit, ya. Artinya apa? Ya, ini sekali lagi gue ingatkan resiko dari kita trade di altcoins. Makanya seperti gue bilang, altcoins gue rata-rata itu hanya 20-30% dari portfolio gue. Sisanya BTC dan ETH, ya. Mungkin ada nanya, "Bang, bukannya ETH juga alts?" Technically yes, tapi gue treatnya kayak apa ya, alt plus lah gitu kesannya. Karena dia sudah bisa dibilang market cap cukup besar, sehingga bisa diberikan satu exception buat dia. Tapi intinya apa? Intinya ya, ya ini dia, resikonya kalau kita baru masuk kemarin di cryptocurrency market, kita hanya ngelihat alts yang outperform BTC. Nah, di waktu kebalik, bear market, biasanya alts pun akan lebih menderita dibandingkan BTC. Ya, lagi-lagi kenapa? Karena market cap. Market cap yang lebih kecil, ya, apalagi kalau signifikan, ya, seperti BNB saja hanya berapa persennya, ya, kurang lebih ya 10% kurang dari Bitcoin. Ya. Saat terjadi drop, maka akan lebih parah, bisa double sampai triple kadang-kadang. Ya. Dan kalau kita lihat di sini, Bitcoin literally melakukan apa yang kita bahas kemarin, ya. Dia membuat lower low, dia menembus struktur di 28.500-an, ya. Dimana sebelumnya saat drop juga sebelumnya di sini pada tanggal 27 dan 28 Mei, ini berhasil menahan, ya. Tetapi sekarang jebol. Dan tentunya satu aset yang membuat lower low dan lower high adalah satu pertanda dia akan lanjut turun, ya. Nah, jadi kemungkinan besar target kita adalah MA200 weekly, ya. Karena bisa dibilang untuk daerah, ya bisa dibilang untuk daerah supply, ya. Ini bisa dibilang sudah semakin mendekati ke daerah supply ini, semakin kehilangan momentum, ya. Dan kalau kita lihat ya untuk indeks dolar masih sama sih ya, karena lagi-lagi sekarang masih hari Minggu, jadi market masih tutup. Tapi intinya adalah indeks dolar menguat dengan signifikan pada tanggal 10 Juni lalu, ya. Dan ini tentunya sangat mempengaruhi sekali risk on asset. Ya, risk on asset seperti Nasdaq, S&P 500, Dow Jones, dan lain-lain. Nah, sekali lagi ya, kita ingatkan bahwa jangan berpikir bahwa, oh, cryptocurrency itu apa namanya high risk, makanya investasi di saham. Saham pun masuknya ke high risk, ya. Jangan sampai salah. Resikonya gedean mana? Ya gedean kripto, tapi dua-duanya masuknya ke risk on asset. Maka dari itu korelasi mereka sangat tinggi, ya. Ini Bitcoin. Harga Bitcoin, ini harga Nasdaq, ya. Mereka kurang lebih dropnya ya kurang lebih sama, ya. Lagi-lagi kenapa? Karena mereka dimasukkan ke dalam satu bundle yang sama, risk on asset. Nah, sekarang kita akan lihat untuk skenario MA200 weekly, ya. Lagi-lagi ini adalah satu skenario yang sudah sering kita bahas, tetapi seperti yang gue bilang, tidak semua orang bisa mengikuti DCWT setiap hari. Ya, maka kita akan review lagi, ya. Nah, kalau kita lihat di sini, statistiknya selama dia udah ada MA50 dan 20 ya, dan juga 200 tentunya, setiap kali terjadi death cross antara MA20 dan 50 ya, yang terjadi adalah ujung-ujungnya Bitcoin akan kapitulasi ke MA200. Nah, pertanyaannya tinggal kapan, ya. Kalau kita lihat di 2000 berapa nih? 2018 ya. Saat dia sudah death cross di sini terjadi dulu rally ke MA200 daily ya, kalau kita lihat di daily di sini ya. Kalian sudah hafal lah harusnya di situ ya. Itu skenario B.
Nah, setelah dari situ, akhirnya terreject dan akhirnya kapitulasi juga ke MA200. Kalau kita lihat di 2020 sebelumnya ya terjadi COVID crash, ini bisa dibilang force major ya, karena bukan cuma kripto saja, ini literally nyaris semua aset jebol ya. Death Cross dan MA200. Lalu selanjutnya lagi di siklus sebelumnya 2000 berapa? 13-14 kita bisa lihat bahwa terjadi juga death cross di sini ya. Pada sekitar Agustus 2014 death cross. Ujung-ujungnya lower low, lower high, lower low, lower high dan jebol ke MA200 weekly. Ya, jadi lagi-lagi menurut gua ya secara probability tentunya tidak ada yang pasti ya. Yang pasti hanya kematian saja ya. Uh, Kemungkinan besar akan ke MA200 weekly dengan skenario A ya, yaitu adalah dia langsung tembus ke bawah. Nah, tapi sekali lagi gue ingatkan buat kalian yang mungkin sudah nggak sabar nih, wah berarti bentar lagi ke 200 weekly nih. Nah, otomatis nih ya, udah 200 weekly, mantul kan, asik langsung sultan. Sekali lagi kita review ya, gue ingatkan lagi, sudah berkali-kali tapi sekali lagi gue ingatkan, bahwa MA200 ini adalah daerah akumulasi ya, bukan moving average, mantul, atau sultan ya. Jadi jangan kalian berharap bahwa oh ini akan drop sebentar, gue pinjam duit, gue pinjol dan lain-lain, terus minggu 2 minggu kaya deh gue. No, ya. Secara gains luar biasa besar. Kalian bisa cek sendiri di sini ya. Andaikan kalian beli di COVID crash kemarin di sini ya. Kita cek sampai ke November kemarin, ya berarti hanya ya kurang lebih sekitar setahun lebih lah ya. Setahun lebih kalian hold Bitcoin kalian bisa profit sebesar 1000% lebih ya. Tepatnya 1143% ya, which is really big ya. Gains yang seperti itu jarang lah ya. Nah, kalau kita lihat lagi selanjutnya di sini ya, yang lebih penting lagi adalah apa? Mereka di sini nggak langsung mantul. Bahkan di COVID crash pun dia butuh sekitar 4 minggu untuk bisa menemukan momentum dan lanjut ke atas. Nah, ini anomali jujurnya. Ini sangat pendek untuk MA200. Pada faktanya, MA200 biasanya butuh waktu berapa lama? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wah, belasan candles untuk bisa lanjut lagi bull market. Bahkan sometimes kalau kena force major bisa jebol lagi ke 200. Nah, ini nggak paling lama. Yang paling lama itu ada di siklus yang sebelumnya lagi. Ya, pertama kali MA200 menjadi pantulan. Di sini kurang lebih gue hitung sekitar puluhan candles. Ya, jadi jangan kalian berharap, oh dengan gue pakai uang panas, pinjam ke siapapun lah, ke teman, ke pinjol, ke siapapun, ujung-ujungnya nanti gue tinggal beli di sini, mantul, gue langsung kaya. No, ya. Sekali lagi, MA200 ini adalah daerah akumulasi. Dan satu lagi juga yang gak kalah penting adalah kalau kalian berpikir untuk, wah, gue pengen pakai leverage bang, ya, masa cuma untungnya cuma ribuan persen, gue pengennya ratusan ribu persen. Gue pakai futures, ya, rata kanan semua. Hati-hati, ya, portofolio kalian juga bisa rata, ya. Karena kalau kita lihat di sini dari MA200 ada drawdown yang cukup besar, bisa sampai sekitar 30% di sini, ya. Dan di sini kayaknya lebih kecil kalau di sini ya, sekitar berapa nih? Ya, belasan persen lah. Dan kalau yang kita sering lihat sih ya, yang berulang-ulang, itu drawdown-nya paling parah bisa sampai 30-an. Di situ 30, di sini juga seingat gue sekitar 30-an. Yes, sekitar ya nyaris 30 lah, 28 something. Intinya apa? Intinya kalau kalian sampai mau pakai leverage, walaupun gua nggak sarankan ya, karena lagi-lagi ini adalah daerah akumulasi, ya kalian harus pikirin, bisa kuat nggak margin kalian sampai drop 30%? Kalau mau ambil resikonya ya silahkan. Tapi intinya apa? Jangan sampai pakai duit panas, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin, ya. Sekali lagi tinggal kita lihat nanti besok apakah indeks dolar akan menguat lagi atau tidak. Kalau indeks dolar kembali lagi menguat, ya siap-siap makin besar skenario A, ya. Dan lebih parahnya lagi pada tanggal 15 kita tahu bahwa akan terjadi peningkatan interest rate oleh the Fed. Nah, andaikan sesuai dengan target lah ya. Kalau sesuai dengan target, kemungkinan besar ya nggak akan terlalu ekstrim, tapi tentunya akan ada drop. Tapi kalau ternyata diputuskan lebih tinggi, nah itu dia ya dump yang mungkin akan terjadi terhadap cryptocurrency market. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Ya, game plan-nya nanti kita akan bahas di belakang. Sekarang kita akan kita akan langsung bahas lagi ke bagian belakang untuk buy limit. Oke, nah sebelum kita lanjut ke chartnya lagi ya, buy limit, gue ingin ingatkan dulu sekali lagi untuk tanggalnya, karena ada beberapa yang masih bingung. Bang, tanggal 15 atau 16 katanya ya. Nah, jadi gini ya, sebenarnya ini akan diumumkan pada tanggal 15 Juni, tetapi di Amerika Serikat.
kita tahu Amerika Serikat dengan kita ada perbedaan jam yang cukup signifikan. Ya, maka dari itu, di kita, ya, waktu Indonesia Baratnya akan jam 1 pagi. Otomatis masuknya tanggal 16 Juni. Ya. Jadi sekali lagi, di Amerika Serikatnya benar, diumumkannya pada tanggal 15 Juni. Tetapi di kitanya, ya, sudut pandang kita sebagai orang Indonesia, WIB, itu akan jam 1 pagi. Ya, bagi kalian yang ingin nonton, ya, boleh nanti, ya, jangan tidur sampai jam 1 pagi. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini, yang gue bilang mengenai forecast dan actual, ya, andaikan dia lebih rendah daripada forecast, nah ini akan menjadi berita bagus untuk risk on asset. Andaikan forecastnya 1%, tiba-tiba actualnya hanya 0,75. Nah, ini kemungkinan besar bisa ada peningkatan di Bitcoin, Nasdaq, di Dow Jones, dan lain-lain. Nah, tetapi kalau sesuai dengan forecast, kemungkinan besar akan tetap turun, tapi nggak terlalu parah. Nah, kalau dia lebih daripada forecast, nah ini siap-siap. Ini bisa membuat indeks dolar jadi lumayan kuat, ya. Dia mungkin bisa mantul dan mungkin bisa pump. Nah, ini akan menyebabkan cryptocurrency market tambah hancur. Nah, kalau gue lihat ya, kemungkinan seandaikan dia lebih dari forecast, itu mungkin bisa menjadi bensin untuk membuat Bitcoin kena MA200 weekly, ya. Jadi ya kurang lebih seperti itu untuk interest rate, ya. Tinggal kita lihat pada tanggal 16 Juni jam 1 pagi, ya. Oke, dan kita balik lagi ke Bitcoin. Ya, seperti yang kita bisa lihat, dia sudah tembus lagi daerah 28.500, ya, alias dia membuat apa? Lower low. Dan satu aset yang membuat lower low tentunya adalah aset yang cenderung bearish, ya. Maka dari situ kita bisa lihat for now, ya, daerah 30 ribuan sudah stop menjadi support. Nah, jadi yang kita bisa fokuskan selanjutnya adalah MA200 weekly sebagai support terakhir, ya. Nah, jadi untuk Bitcoin, ya, buat kalian yang sudah sering terus, ya, bisa dibilang terus stay tune di DCWT, pasti sudah hafal, ya. Tapi lagi, nggak semua orang bisa nonton DCWT setiap hari. Maka kita akan update lagi buat kalian yang mungkin nggak terlalu sering nonton, ya. MA200 weekly itu ada di 22.289. Nah, ada beberapa yang nanya, Bang, kok gue nggak ada sih MA 200-nya? Padahal gue udah tulis di weekly loh. Gue udah ganti time frame-nya weekly. Kemungkinan besar, lu nggak pakai trading view, atau kalau pakai trading view pun, lu bukan buka indeks. Karena lagi-lagi, untuk data sampai MA 200 keluar, itu harus menggunakan indeks. Ya. Kalau kalian hanya menggunakan, misalkan di sini ya, chart biasa. Di sini, ya, BTC BUSD di Binance, nggak ada MA 200 weekly-nya. Wah, Bang Toshi kemana nih? Katanya ada MA 200. Nah, lagi-lagi, kalau untuk kalian menemukan MA 200 weekly, harus ke trading view dan menggunakan yang indeks. Karena indeks ini data Bitcoin-nya sampai ke 2010 di sini, ya. Maka dari itu, ini data paling lengkap untuk Bitcoin, ya. Jadi sekali lagi untuk MA 200 weekly buat kalian yang ingin analisa lagi, ya, kalian harus bukanya di trading view dan cari indeks, ya. Nah, jadi sekarang seperti yang gue bilang, ya, MA 200 ini bisa dibilang adalah satu daerah akumulasi yang luar biasa besar. Ya, kalau kita lihat dari sebelum-sebelumnya sampai ke peak selanjutnya itu bisa mencapai ribuan persen. Nah, tetapi sekali lagi ribuan persen ini tidak dicapai hanya dalam 1-2 bulan saja. Rata-rata kalian harus bisa menahan emosi kalian selama sampai tahun. Ya, jadi makanya kenapa gue bilang cryptocurrency market ini lebih enak kalau kita berpikirnya untuk long term. Ya. Dan jadi kurang lebih untuk Bitcoin sekali lagi gue ulangi, untuk buy limitnya sekarang tinggal tersisa MA200 weekly. Ya, dan kemungkinan besar kalau sampai kena kita akan akumulasi di tempat yang sama selama beberapa minggu mungkin, ya. Jadi kurang lebih seperti itu, dan buat kalian tertarik untuk akumulasi Bitcoin, altcoins, dan lain-lain, jangan lupa bisa menggunakan link referral kita di bawah. Ya, dan jangan lupa juga DCWT ini bukanlah financial advice, ya, dan juga bukanlah bagi-bagi sinyal. Tujuannya adalah untuk edukasi dan membiasakan para subscriber gue untuk bisa dan mengerti charting. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke Ethereum, dan kalau kita bisa lihat Ethereum masuknya ini ke kapitulasi, ya. Kita bisa lihat drop dia sebesar berapa persen dalam 3 hari terakhir. Sekitar 17 persenan, ya, which is quite big. Dan kalau kita lihat secara struktur, sebenarnya masih sesuai tema, ya. Sejak kapitulasi di sini, kita bisa lihat Ethereum membuat lower high, lower low, lower high, lower low, dan seterusnya. Sampai akhirnya jebol juga di sini. Dan kalau kita lihat di sini, ya, MA20 masih tetap sangat jahat terhadap Ethereum, ya, atau sangat sadis. Ini seperti Mike Tyson, ya. Dipukul KO terus, pukul KO, pukul, ini KO sampai keluar dari ring. Ya, jadi
Lagi-lagi untuk Ethereum sekarang sayangnya kita harus stop dulu untuk akumulasi karena ya kita sudah bisa lihat dia tembus dari struktur ya. Jadi gua pribadi sekarang akan lebih fokus untuk nabung ya saat Bitcoin mencapai MA200 weekly kita akumulasi bareng-bareng ya. Jadi sekali lagi untuk Ethereum dengan berat hati kita harus stop dulu akumulasi ya. Jadi ngerime ya lucu juga. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Ethereum. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke Cardano. Kita bisa lihat Cardano ternyata jebol dari MA20 ya. Tetapi ya jujurnya nggak terlalu kaget ya. Kita bisa lihat BTC dropnya ekstrim. Cardano jujurnya nggak separah yang kita pikir ya, atau minimal yang kayak gue pikir. Nah, jadi untuk sekarang tentunya buat kalian yang medium sampai ke high risk sudah dapat posisi ya. Tinggal kalian yang konservatif nih ya. Pertanyaannya apakah Bitcoin akan membawa Cardano ke daerah konservatif yaitu daerah 44 sen ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Cardano ya. Update-nya tinggal tersisa satu posisi saja yaitu 44 sen. Dan ya untuk 50 sepertinya kita harus tunggu sampai dia menemukan momentum lagi ya. Jadi kurang lebih seperti itu update untuk Cardano dan overall jujurnya not that bad ya secara beberapa hari terakhir. Buat kalian yang bingung kenapa bisa seperti ini, biasanya Cardano secara volume nggak terlalu kuat, secara momentum nggak terlalu kuat, karena sekarang Cardano sedang ada hard fork baru yaitu Facile ya. Jadi mungkin itu salah satu pengaruh terbesarnya kenapa Cardano beberapa hari terakhir cenderung tahan banting. Oke, dan untuk BNB, ini literally BNB sedang kondisi krisis ya. Karena dia sekarang sedang retest daerah 263,6, which is ini adalah summer low bagi BNB. Tentunya ya masih retest, dan kemarin kalau kita bisa lihat baru nge-wick nyaris kena, sekarang sudah mulai tembus. Nah tentunya ya masih ada 20 jam ke depan. Nah, semoga saja harapan kita adalah dalam 20 jam ke depan, BNB tetap bisa bounce alias close daily di atas dari 263,6. Karena andaikan sampai BNB tembus di sini dan close ya, seperti Ethereum, maka ya bisa dibilang secara nasib sama ya. Sama-sama ya kita stop dulu akumulasi ya. Dan kalau kita lihat juga di sini ya, ini bisa dibilang lanjutan dari MA20 ya. Jadi setelah dia beberapa kali gagal untuk menjadikan 20 sebagai support, nah dia kembali lagi menjadi resisten. Beberapa kali dia di reject oleh MA20 di sini sehingga akhirnya lanjut lagi turun. Dan tentunya ini semua diperparah dengan kondisi BNB yang sekarang sedang ada masalah dengan SEC ya. SEC sedang basically pull a Ripple untuk BNB ya. Dia literally melakukan sama dengan Ripple, dia menuduh Binance atau minimal menginvestigasi BNB Coin sebagai satu sekuritas ilegal. Ya. Jadi untuk sekarang kita lihat hasilnya, buat yang konservatif akhirnya sudah dapat posisi tentunya ya. Dan apakah hari ini bisa tetap mantul di atas di sini atau tidak. Kalau sampai dia close di bawah dari 263,6, ya sudah, berarti kita harus stop dulu akumulasi BNB. Oke, dan sekarang kita masuk ke Phantom, atau lebih tepatnya kita update. Ya, setelah beberapa minggu, bahkan bulan, dia berusaha untuk mempertahankan struktur di sini, yaitu sekitar 29 sen atau 30 sen, ya. Akhirnya jebol juga. Ya, jebolnya kemarin, atau lebih tepatnya tadi jam 7 pagi, ya. Dan dia secara makro membuat lower low. Ya, padahal kalau kita bisa lihat dalam beberapa bulan terakhir, setelah dia terjadi kapitulasi di sini, 11 dan 12 Mei, dia secara struktur cukup bagus, ya. Mulai membuat higher high, higher low, tetapi kita bisa lihat di sini dia dengan jelas ke-reject oleh struktur di 43 sen plus MA20 yang setelah itu kembali menyerang ya. Sempat reclaim sekali MA20 tetapi strukturnya kembali kuat di atas sebagai resisten dan kembali membuat lower low dan lower high dan akhirnya sampai sekarang ya. Jadi lagi-lagi ya untuk sekarang Phantom cenderung bearish dan targetnya kemana? Targetnya adalah 15 sen. Dan 15 sen ini tentunya adalah satu support yang penting karena ini adalah summer low bagi Phantom ya. Nah, harapannya adalah saat Bitcoin sampai drop ke ya andaikan sampai ke MA200 weekly, kalau bisa Phantom jangan sampai tembus juga. Kalau Phantom sampai tembus, ya sudah berarti kita stop dulu akumulasi ya. Jadi sekali lagi gue ulangi, untuk kalian yang ingin akumulasi Phantom bisa pertimbangkan di daerah 15 sen. Dan sekali lagi gue ingatkan, untuk yang ingin akumulasi altcoins, pastikan altcoins kalian jangan terlalu besar dalam portofolio kalian. Ya, gue pribadi, BTC ETH itu memakan sekitar 70% dari portofolio gue. Ya, 30% sisanya baru altcoins lain. Ya,
Jadi kurang lebih seperti itu untuk Phantom. Oke, dan sekarang kita masuk ke AVAX. Ya, untuk AVAX kita tahu bahwa kemarin itu, atau lebih tepatnya kemarin lusa, pada tanggal 10 Juni, dia sudah tembus dari struktur di sini. Ya. Nah, tetapi kita bisa lihat kemarin adalah rejection pertama dari support. Ya, sebelumnya ini daerah $22 lebih 44 sen adalah sebuah support yang cukup baik bagi AVAX. Ya. Dia pernah beberapa kali menahan harga AVAX, retest MA20, gagal tembus, dan ujung-ujungnya breakdown. Nah, yang gilanya apa? Saat sudah breakdown, langsung besoknya dia retest sebagai resisten dan langsung benar-benar di reject. Ya. Jadi untuk sekarang AVAX cukup jelas ya, break juga secara struktur dan targetnya adalah ke $9 lebih 45 sen, which is ini adalah summer low bagi AVAX ya. Kita lihat di sini, summer low bagi AVAX. Jadi kurang lebih secara price action nggak terlalu beda jauh dengan FTM ya, atau dengan Phantom. Tinggal kita lihat sampai di summer low atau tidak. Ya, dan lagi-lagi harapan kita adalah saat Bitcoin sudah mencapai ke EMA 200 weekly, kalau bisa AVAX jangan sampai tembus dari $9.45. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu overall untuk AVAX. Oke, dan selanjutnya kita masuk Cosmos. Dan Cosmos kita bisa lihat semakin dalam dan semakin jauh dari summer low. Nah, ini dia contoh breakdown dari summer low yang cukup klasik ya, yang gue sudah bilang beberapa kali sebelumnya. Ya, dia drop ke bawah, reject 2 kali, dan akhirnya jebol ya, atau alias dump ke bawah. Jadi untuk Cosmos otomatis ya kita tidak dulu akumulasi ya, karena dengan sangat jelas summer low-nya sudah tembus. Ya, jadi kita akan lihat lagi Atom, atau kita akan mulai melihat lagi chart Atom ya, mulai akumulasi lagi apabila Cosmos sudah mulai bisa tembus dari $9 lagi. Selama dia masih belum bisa tembus dari $9, gue sarankan untuk stop dulu. Ya, dan kemungkinan besar MA20 akan lanjut turun dulu ke bawah ke sini ya. Dan kalau sampai masih reject terus, ya sudah, siap-siap akan semakin lebih dalam lagi ya. Jadi untuk Atom kurang lebih seperti itu ya. Nasibnya cukup mirip seperti Ethereum dan beberapa altcoins lain yang sudah jebol secara summer low. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.